Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan coba menjelaskan materi pelajaran kita di bab yang pertama, bahwa kita sudah masuk di bab pertama. Pelajaran kita sudah sampai pada halaman 14. Jadi Bapak kira kalian sudah membaca materi PKN yang sudah Pak posting di Classroom, yaitu pelajaran kita sudah sampai pada halaman 14. Jadi pada hari ini kita belum menambah pelajaran, tetapi pada hari ini Pak mencoba memantapkan pemahaman kita tentang materi yang sudah diposting di Classroom. Bab yang pertama itu membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini adalah judul besar dari bab yang pertama. Di sini bisa Pak jelaskan mulai dari A, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Tentunya pada kesempatan ini kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya arti dari kekuasaan itu. Di sini sudah jelas disebutkan di file buku siswa ini bahwa kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Di sini dicontohkan seorang pelajar yang asik atau sedang menonton TV, tiba-tiba orang tuanya datang kemudian menyuruhnya untuk cepat belajar. Jadi karena orang tuanya yang meminta, akhirnya dia turuti. Jadi ketika itu bisa disebut bahwa orang tua itu sudah mempunyai kekuasaan, yaitu kekuasaan di mana dia bisa memerintahkan atau mempengaruhi anaknya agar bisa belajar. Ini adalah contoh dari kekuasaan itu. Ini adalah contoh dari arti dari kekuasaan tersebut. Kemudian kita lanjut. Tentu yang kita bahas di sini adalah kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Sekali lagi, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Makanya kekuasaan negara itu sangat penting. Inilah sebabnya, karena tidak mungkin suatu
keadilan itu akan tercapai kalau tidak ada yang namanya kekuasaan. Tidak mungkin suatu kemakmuran, apalagi keteraturan misalnya, tidak akan bisa tercapai atau tidak akan bisa terwujud selama kekuasaan itu tidak ada. Ya, bisa kita lihat misalnya ada yang namanya hukum rimba, ya kan? Ada yang namanya hukum rimba, bahwa hukum rimba itu siapa yang kuat dialah pemenangnya atau dialah yang menguasainya. Jadi kalau kekuasaan itu tidak ada atau tidak ada orang yang memegang kekuasaan itu, maka bisa saja terjadi yang namanya hukum rimba. Jadi karena kekuasaan itulah yang bisa mengatur rakyat ataupun masyarakat sehingga terwujudlah keadilan, kemakmuran dan keteraturan. Kemudian, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Di sini disebutkan menurut John Locke bahwa kekuasaan itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ini adalah pembagian kekuasaan pertama yang disebutkan oleh John Locke, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Kalau di Indonesia ini kekuasaan ini dipegang oleh DPR, legislatif. Kemudian pembagian kekuasaan yang kedua oleh John Locke tersebut adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini adalah wilayah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di Indonesia itu dipegang oleh presiden. Jadi seorang presiden dia mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR tadi. Jadi DPR yang membuat undang-undang, kemudian dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif ini adalah bagian dari kekuasaan eksekutif atau presiden, karena biasanya presiden yang sering melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Misalnya ada hubungan antara dua negara yang disebut dengan hubungan bilateral, hubungan antara beberapa negara yang disebut dengan hubungan multilateral, kan? Hubungan dalam suatu kawasan atau hubungan antar kawasan. Ini biasanya dilaksanakan oleh presiden. Kemudian selain John Locke, ada lagi pakar tentang kekuasaan itu yang bernama adalah Montesquieu, ya. Montesquieu, bahwa dia membagi juga kekuasaan itu kepada 3, ya. Dia membagi juga kekuasaan itu kepada 3. Cuman ada sedikit perbedaan antara si John Locke dengan Montesquieu ini, ya. Montesquieu, kalau menurut
si Montesquieu, pembagian kekuasaan itu yang pertama adalah kekuasaan legislatif, sama dengan si John Locke tadi, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sama dengan si John Locke tadi. Kemudian yang C, yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu. Ya, jadi bisa saja disebut ini kekuasaan federatif menurut si John Locke itu, ya, menurut si John Locke tadi itu dimasukkan ke dalam kekuasaan dimasukkan ke dalam kekuasaan yudikatif, ya, karena kekuasaan yudikatif itu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi bisa dikatakan kekuasaan federatif itu ini termasuk ke dalam kekuasaan yudikatif, ya, kalau Pak tak salah seperti itu. Nah, ini ada keterangan di bawah. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda sifatnya secara terpisah. Kemudian teori Montesquieu ini dikenal dengan nama trias politica, ya. Trias politica. Jadi sekali lagi, kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, ya. Tadi berarti Pak ralat apa yang Pak katakan tadi. Jadi kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Di sini disebutkan Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan, separation of power, dan pembagian kekuasaan, division of power, merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Jadi, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.
konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada yang sifatnya kekuasaan yang dipisah menurut fungsi ataupun ya menurut fungsinya. Kemudian satu lagi nanti ada lagi pembagian kekuasaan, ya kan? Jadi ketika kekuasaan itu disebut dengan kekuasaan jadi ketika kekuasaan itu disebut dalam pemisahan kekuasaan, berarti bahwa kekuasaan negara itu memang dipisah-pisah, ya, memang dipisah-pisah. Ya, di sini disebutkan lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian kita lihat lagi, kekuasaan itu ada juga sifatnya dibagi, ya kan? Atau pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan itu bisa dibagi kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, tetapi tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan, tetapi di sini boleh ada koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, misalnya legislatif, ya kan? Misalnya legislatif, tadi yang memegang kekuasaan legislatif itu adalah DPR. Misalnya DPR ingin membuat undang-undang tentang A, ya kan? Ya, membuat undang-undang tentang A gitu. Ya, misalnya membuat undang-undang tentang hutan. Jadi DPR boleh-boleh saja berkoordinasi dengan eksekutif atau presiden. Nah, jadi nanti ketika presiden menyetujui, ya, jadi DPR akan lanjut membuat undang-undang tentang hutan tadi. Jadi kalau antara lembaga legislatif dan eksekutif itu diperbolehkan yang namanya koordinasi. Koordinasi itu saling saling berkomunikasi dalam sesuatu, saling bekerja sama. Kemudian bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia ini? Bahwa mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri atas dua bagian, ya kan? Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, jadi pembagian kekuasaan secara horizontal itu yaitu pembagian kekuasaan yang setingkat, ya, yang setingkat atau sederajat. Jadi di sini bisa disebut antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sederajat. Nah, ini disebut dengan kekuasaan secara horizontal. Nanti lawannya adalah kekuasaan secara vertikal. Kemudian di sini disebutkan lagi
Nanti bisa kalian tengok apa namanya yang sudah Pak posting itu, file buku siswa itu bisa diulang-ulang lagi. Di sini disebutkan pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, yang sudah Pak sampaikan tadi. Kemudian pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, di sini 6 kekuasaan negara itu bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Ini bisa dibaca lagi apa maksudnya. Kemudian kekuasaan secara eksekutif, kemudian kekuasaan secara legislatif, selanjutnya yudikatif, kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Yang keenam adalah kekuasaan moneter. Ya, moneter. Ya, kemudian kita coba lihat poin-poin yang terpenting di dalam file ini. Kalau tadi pembagian kekuasaan horizontal itu pada tingkat pusat, kemudian seperti apa pula pembagian kekuasaan horizontal itu pada tingkat pemerintah daerah, ya kan? Pada pembagian kekuasaan horizontal pada pemerintahan daerah itu, misalnya di sini kalau pada pemerintahan daerah itu berlaku pada atau terjadi atau berlangsung pada misalnya kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ya, jadi kekuasaan secara horizontal itu berlangsung antara kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Atau misalnya pada tingkat provinsi, bahwa kekuasaan secara horizontal itu berlangsung antara gubernur ataupun wakil gubernur dengan DPRD provinsi. Kemudian kalau di tingkat kabupaten, kekuasaan secara horizontal itu berlaku atau berlangsung antara bupati atau wakil bupati dengan DPRD kota kabupaten. Inilah kira-kira gambaran kekuasaan secara horizontal. Kemudian satu lagi adalah kekuasaan secara vertikal, ya. Vertikal lawan dari horizontal. Kalau horizontal itu sifatnya mendatar atau sederajat, sedangkan kalau vertikal ini tegak lurus, ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu vertikal. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara RI tahun 45 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi
ada kabupaten dan kotanya. Ya, sedangkan masing-masing kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang diatur secara undang-undang. Ya, jadi inilah gambaran dari kekuasaan secara vertikal, yaitu kekuasaan di sini dicontohkan misalnya kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan antara yang di atas dengan yang di bawah, misalnya antara provinsi dengan kabupaten, kemudian kabupaten dengan kecamatan. Itu bisa disebut dengan kekuasaan secara vertikal. Nah, kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal itu bisa juga berlangsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Ya, bisa juga terjadi seperti itu karena sifatnya dari atas ke bawah. Itu bisa juga disebut dengan kekuasaan vertikal. Kemudian di sini disebutkan hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Ya, tentunya karena kekuasaan itu bersifat antara yang tinggi kepada yang rendah gitu ya, antara provinsi dan kabupaten, tentu harus ada koordinasi ya. Jadi pemerintah provinsi tidak boleh langsung saja kan, misalnya pemerintah provinsi ingin membuat suatu proyek misalnya kan, suatu proyek jembatan misalnya kan di sebuah daerah, tentu mereka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kabupaten tempat jembatan itu akan dibangun. Kira-kira seperti itulah contohnya kan. Ya, baiklah, jadi untuk kesempatan pada pagi hari ini Pak coba terlebih dahulu menjelaskan sampai di sini, sampai kekuasaan secara vertikal. Sebetulnya kita sudah belajar sampai halaman 14. Ya, jadi untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Coba dipahami, mudah-mudahan kalian ada yang bisa paham tentang penjelasan Pak tadi. Jadi kalau ada ditemukan kesalahan dalam penyampaian Pak tadi, kalau kalian ragu, kembali kembali kepada file ini ya, kembali kepada buku siswa ini, coba dipahami baik-baik sehingga akan menghasilkan pemahaman yang baik. Baiklah, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua.